Mantap, Bapak Sumarji larang supporter dan influencer ganggu timnas. Wow, ini baru saja kita baca ya berita dari CNN Indonesia dan juga video yang diupload oleh sosial media FIFA Goal. Di situ diberitakan bahwasanya manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji menegaskan dan secara lantang dan secara tegas, dan dia tekankan bahwasanya tidak ada satupun dari supporter maupun influencer yang datang ke hotel untuk bertemu dan mengganggu pemain timnas Indonesia, guys. Inilah yang kita inginkan dari kemarin, ya kan? Inilah yang kita harapkan sebenarnya dari kemarin, karena kalau kita lihat waktu berkaca ya ketika melawan Australia kemarin, asli hotel pemain timnas di Australia itu udah kayak macam tempat kos-kosan, lihat ya kan. Semua datang masuk bertengok, pokoknya banyak kali lihat story-story para influencer itu buat video ya kan, say hello, terus juga foto-foto dengan para pemain timnas ya, walaupun sebenarnya secara tidak langsung nggak ganggu ya, tapi pasti akan ada merasa risih pasti pemain timnas Indonesia itu, karena jumlahnya nggak banyak, guys. Karena jumlahnya nggak sedikit, jumlahnya banyak, bukan 1-2 orang. Mungkin kalau misalnya 1-2 orang yang mungkin bisa kita bilang mengganggu, mungkin tidak akan terlalu mengganggu. Tetapi kalau sudah puluhan, ya kan, bahkan nanti sampai ratusan, nah ini yang akan menjadi masalah tersendiri bagi timnas Indonesia, guys. Walaupun nggak bisa kita patok ini salah satu indikator timnas kalah lawan Australia kemarin, tidak. Tapi setidaknya dengan diadakan pengamanan seperti ini, maka konsentrasi pemain timnas bisa lebih fokus dan tidak terbagi, tidak terpecah dengan hadirnya para supporter maupun influencer di kediaman mereka. Cocok nggak itu kalian rasa? Komen di kolom komentar kalau cocok, dan kalau nggak cocok coba kasih tahu alasannya, ya kan? Jadi Pak Sumarji bilang para pemain dijamin tidak diganggu saat di hotel, katanya. Ya, jelang Indonesia Bahrain ini memang pertandingan cukup panas, ditambah lagi Indonesia kalah, Bahrain juga kalah. Ini pertandingan layaknya hidup dan mati antar kedua tim. Makanya Pak Sumarji kayak macam nggak mau membuat kesalahan yang sama, jadi langsung membuat tok, nggak boleh lagi. Nah, pasti kalian tahu lah siapa supporter ataupun siapa influencer yang dimaksud oleh Pak Sumarji, sehingga hadirlah disiplin yang seperti ini, guys ya. Inilah gunanya kita punya Pak Sumarji, ya kan. Kalau misalnya mungkin manajer timnas Indonesia bukan Pak Sumarji, mungkin akan kesulitan juga untuk memberikan keamanan seperti ini. Oh ya, jadi for your information, kayaknya juga kalian udah tahu ya keamanan seperti apa yang dimaksud Pak Sumarji di sini. Jadi di setiap lift dan di setiap lantai, bahkan di lobi sekalipun sudah disiapkan orang yang mengamankan, guys. Udah ada bagian keamanan di situ yang akan membuat pemain timnas itu tetap aman, sehingga kenyamanan yang mereka harapkan dapat terrealisasikan. Nah, inilah yang mungkin sebenarnya ketika di Australia juga yang mereka harapkan pemain timnas ini. Jadi ada semacam lebih privacy dan lebih fokus lagi seperti itu, guys. Dan terima kasih ke Pak Sumarji yang sudah berkontribusi membuat pengamanan ekstra kepada pemain timnas Indonesia. Dan di sini, teman-teman, bukan hanya pengamanan kepada pemain timnas aja, karena kita tahu sebelumnya sempat ada permintaan daripada timnas Bahrain untuk mengadakan pertandingan di tempat netral, nggak di Gelora Bung Karno, karena merasa terancam keselamatannya. Nah, jadi untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang anarkis dari supporter kita yang bisa kita bilang ada sebagian oknum brutal, makanya diantisipasi dibuatlah banyak pengaman di sana, guys. Ya kan? Jadi pihak Bahrain juga merasa aman dan tidak terintimidasi. Karena bahaya nih
timnas Bahrain, kan sikit-sikit ngelapor deh nih, cepu nih, apalagi ketua FC-nya dari Bahrain. Nah bisa gawat kalau misalnya nama Indonesia tercoreng sebagai tuan rumah gara-gara oknum supporter yang tidak bertanggung jawab. Nah jadi bukan hanya kepada pemain timnas ya, tapi juga kepada pemain Bahrain. Sempat nanti tiba-tiba ada supporter atau influencer yang agak-agak gimana ke pemain Bahrain, waduh gawat, kan soalnya pemain Bahrain ini agak hebat juga berakting kalau udah di lapangan. Nggak tahu sih kita misalnya di luar lapangan, tapi siapa tahu ada supporter kita yang mungkin nggak bisa menjaga emosinya, dia main masuk aja di hotel, tiba-tiba dia datangi padahal niatnya cuma mau wawancara atau gimana, dia merasa terintimidasi ya kan, mau foto-foto aja sebenarnya, tapi dia merasa gak aman, waduh bahaya juga. Makanya dibuatlah keamanan yang super ekstra, super ketat di dalam hotel. Nah yang jadi pertanyaan adalah, tahulah kalian supporter timnas ini di mana tengoknya ada hotel timnas nginap, nah takutnya dia juga pandai-pandaian nginap juga dia di situ, nggak peduli dia keluar banyak biaya, yang penting dia bisa nginap di hotel yang sama dengan para pemain timnas, ya kan? Nah, ketika menginap di hotel yang sama dengan pemain timnas, maka dia juga punya kesempatan nanti pasti waktu breakfastnya, pasti pas makan paginya. Di sini yang sering sekali terjadi ketemu antara supporter atau influencer dengan pemain timnas ketika makan paginya, guys. Makanya di sini Pak, banyak komentar daripada netizen juga ngomong, Pak Sumarji jangan cuma di lobi, di lantai berapa atau di lift aja yang dijaga, kalau bisa pas lagi sarapan juga dijaga, karena di situ kebanyakan nanti ultras, apa ya katanya tadi, ultras seblak ya kalau nggak salah, banyak komen netizen itu nanti bakal ada. Aku juga bingung apa ultras seblak gitu. Coba kalian komen deh kalau komentar guys, ultras seblak apa tuh? Coba, atau kita cari ya ultras seblak. Oh, ultras seblak ini kayak macam supporter cewek ya. Tapi coba kalian mungkin yang lebih tahu komen di kolom komentar guys ya. Nah di sini juga Pak Sumarji ya berharap kepada seluruh supporter dan juga influencer dapat memahami guys, dapat memahami tentang situasi saat ini. Jadi ya paham-paham lah, kita larang kayak gini biar untuk timnas kita juga ya kan. Nanti kalau kalah kita juga yang disalahkan. Nah kita biar bisa menang ke Piala Dunia ya setidaknya dari hal terkecil kita antisipasi, kata Pak Sumarji gitulah ya kan. Nah di sini Pak Sumarji bilang bahwasanya alhamdulillah seluruh pemain juga udah tiba dan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya, kecuali ada dua pemain yaitu Miss Hilgers dan juga Sandy Walsh, yang mana kita ketahui kedua pemain ini sempat mengalami cedera ketika menghadapi Australia, yang mana Hilgers terlebih dahulu cedera, kemudian setelah Hilgers cedera digantikan sama Sandy Walsh. Selang beberapa menit Sandy Walsh-nya yang baru jadi pemain pengganti langsung digantikan lagi dengan Rizky Ridho, dan untung aja Rizky Ridho sehat, sempat Rizky Ridho juga sakit dan digantikan lagi. Wassalam, siapa yang akan menemani Jai dan juga Hapner ya kan? Bingung kita, terpaksa lah main Jordi Amat, tapi Jordi Amat kita pun takut juga ya kan, takut dia buat blunder seperti itu guys. Nah jadi ya pasti banyak sih yang nanya ya kan, kenapa nggak dari kemarin sih buat penjagaan kayak gini ya. Namanya juga kita nggak tahu kemarin tuh kayak gitu ya kan, sampai datang ke lobi, sampai datang ke hotel, bercengkrama dengan beberapa pemain, sempat berbicara dengan pelatih ya, pokoknya banyak lah, meriah lah pokoknya kemarin di Australia. Tapi yang jelas Pak Sumarji belajar banyak dari yang kemarin dan tidak mau membuat kesalahan yang sama. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Pak Sumarji yang melarang supporter dan influencer hadir di hotel untuk mengganggu timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.